Persis Solo menorehkan kemenangan 1-0 atas Persija Jakarta untuk mengamankan peringkat ketiga di Piala Presiden 2024. Pertandingan Persis Solo versus Persija Jakarta dalam perebutan peringkat ketiga Piala Presiden 2024 bergulir di Stadion Manahan, Solo. Persis Solo tersingkir di semifinal usai kalah 0-2 dari Arema FC. Di sisi lain, Macan Kemayoran tumbang 1-2 dari Borneo FC. Gol tunggal laga pada partai perebutan tempat ketiga ini datang dari sundulan pemain Persis Solo. Ricardo De Lima memanfaatkan umpan silang cantik So Yamamoto. Mario Simic lalu punya peluang untuk menyamakan kedudukan dari situasi hampir sama. Namun, tandukan penyerang Persija tersebut masih melebar tipis dari gawang Muhammad Riyandi. Ini kembali punya peluang dari tembakan volley first time di tengah kotak penalti. Sayang, usahanya juga masih melebar ke arah sama dari tandukannya tadi. Babak pertama pun berakhir 1-0 masih untuk keunggulan Persis Solo. Peluang terbesar babak kedua juga datang dari Persija. Doni Tri Pamungkas mendapat bola apik yang membuatnya lepas dari penjagaan di sisi kanan penyerangan Persija. Ia mengambil ancang-ancang dan melepas tendangan datar ke tiang jauh gawang Riyandi. Namun, kiper berusia 24 tahun ini masih bisa melakukan penyelamatan impresif dari kapten timnas U19 tersebut. Tak ada kesempatan besar lagi tercipta sepanjang pertandingan, termasuk 7 menit perpanjangan waktu, dan Persis Solo pun menorehkan kemenangan 1-0 atas Macan Kemayoran. Persija Jakarta menelan kekalahan dari Persis Solo dengan skor 0-1 pada perebutan tempat ketiga Piala Presiden 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 3 Agustus 2024. Kekalahan itu membuat Persija harus menempati peringkat keempat dalam turnamen pramusim tersebut. Selepas pertandingan, pelatih Persija, Carlos Pena, menilai bahwa permainan anak-anak asuhnya buruk. Pandangan itu ia utarakan ketika melihat permainan Persija di awal-awal pertandingan. Permainan buruk itu membuat Persis sukses mencetak gol lewat Ricardo De Lima pada menit ke-10. Setelah tertinggal, permainan Persija masih belum juga berubah di babak pertama. Persija kesulitan untuk menembus pertahanan Persis. Koordinasi antar pemain juga tidak berkembang. Saya pikir kami memainkan babak pertama sangat buruk. Kami kebobolan dalam 10 menit pertama, kata Carlos Pena kepada awak media termasuk bolasport.com. Setelah unggul, Persis langsung memainkan permainan yang sesuai instruksi pelatih Milomir Seslia. Persija benar-benar kesulitan mengembangkan permainan terbaiknya. Persis dapat melakukan permainan yang mereka inginkan yaitu menunggu kami, menyerang dengan transisi, dan benar-benar di babak pertama kami tidak terlalu nyaman, ucap Carlos Pena. Carlos Pena mencoba mengganti beberapa pemain di awal babak kedua dengan memasukkan Gustavo Almeida, Witan Sulaiman, Doni Tri Pamungkas, dan Raka Cahya. Mereka masuk untuk menggantikan Rio Matsumura, Rico Simanjuntak, Marco Simic, dan Akbar Arjuansyah. Carlos Pena menilai permainan Persija di babak kedua lebih baik. Pola serangan mulai tertata rapi, sayangnya tidak ada gol yang tercipta. Di babak kedua kami mulai dengan mentalitas yang lebih tinggi. Kami bermain lebih baik dan mendapatkan beberapa kesempatan, ucap Carlos Pena. Carlos Pena menilai Persis bermain bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Hal ini yang membuat Persija sedikit frustasi. Persis memiliki kesempatan yang baik karena sedang memimpin. Kami sebenarnya ada peluang untuk menang namun ternyata tidak bisa sampai selesai pertandingan, tutup pelatih asal Spanyol tersebut. Sementara itu, Persis Solo menempatkan diri sebagai tim peringkat ketiga Piala Presiden 2024 setelah berhasil menundukkan Persija Jakarta dalam pertandingan di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Sabtu malam, 3 Agustus 2024.
tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu berhasil unggul tipis 1-0. Dalam konferensi pers yang digelar selepas laga, pelatih Persis Solo, Milomir Seslia, mengatakan bahwa kunci kemenangan adalah keberhasilan tim menerapkan rencana permainan dan tak lagi melakukan kesalahan individual. Saya senang dengan perkembangan para pemain. Setelah kalah dari Arema, kami bangkit dan bekerja keras. Malam ini kami bermain lebih kompak, performa bagus, dan kami bisa memperbaiki beberapa aspek baik taktikal maupun mental, ujar dia. Dalam masa latihan, pelatih yang kerap disapa Milo Oti menyebut performa para pemain tak hanya ditingkatkan dari sisi fisik, tetapi juga keterampilan mereka yang diasah secara intensif terutama untuk melakukan skema bola mati. Menurut dia, gol yang berhasil dicetak oleh Ricardo Lima ke gawang Persija merupakan hasil dari latihan tersebut. Ini luar biasa karena kami mencetak gol yang kami latih dalam latihan, katanya. Selama berlangsungnya Piala Presiden 2024, Persis Solo melakoni 5 laga dengan hasil berbeda-beda. Tim tersebut mengalami 2 kali kekalahan, 2 kali kemenangan, dan 1 seri. Menurut catatan Milo, kekalahan yang mereka alami lebih sering karena pemain yang melakukan kesalahan individu. Untuk malam ini, pemain tidak terlalu banyak melakukan kesalahan individu dan itu menjadi kunci kemenangan kami, ucap dia. Selama penyelenggaraan Piala Presiden, meraih peringkat ketiga merupakan pencapaian terbaik Persis Solo. Milo mengatakan keberhasilan untuk masuk 3 besar Piala Presiden tersebut dipersembahkan kepada para supporter Laskar Sambernyawa. Selanjutnya, ia akan berfokus mempersiapkan tim asuhannya jelang menghadapi gelaran Liga 1 2024-2025. Piala Presiden 2024 memberikan banyak pengalaman bagi para pemain. Meski begitu, mantan pelatih Arema FC itu mengatakan akan melakukan banyak perubahan strategi di setiap pertandingannya dengan mempertimbangkan kondisi tim dan lawan. Tidak ada jaminan pemain bisa menjadi starter, karena akan ditentukan gaya permainan, tutur dia. Milo memahami timnya bagus dan bisa memberikan lebih. Namun menurut dia, tetap perlu waktu untuk bisa mempersiapkan diri. Kami perlu melangkah demi langkah, menjadi konsisten. Ini motivasi yang baik sebelum liga, kata dia. Carlos Pena memberi kabar gembira pada The Jakmania soal pergerakan transfer Persija Jakarta usai Piala Presiden 2024. Persija Jakarta menjadi salah satu dari sedikit klub yang hanya memiliki 6 pemain asing, padahal PT LIB mengizinkan 8. Kurangnya pemain asing tersebut bisa dilihat dari hasil Piala Presiden 2024, turnamen pramusim sebelum Liga 1 2023-24. Macan Kemayoran memang lolos semifinal, tetapi mengakhiri turnamen dengan hasil buruk. Satu-satunya kemenangan didapat pada pertandingan pertama melawan Madura United, dengan skor 2-1 berkat gol Rico Simanjuntak dan Gustavo Almeida. Hasil terbaik berikutnya terjadi pada laga kedua, yaitu imbang dengan Arema FC dengan skor 2-2. Sisa 3 pertandingan terakhir di fase grup, semifinal, dan perebutan tempat ketiga berakhir dengan kekalahan. Mereka kalah berturut-turut dari Bali United, 0-3, Borneo FC, 1-2, dan Persis Solo, 0-1. Salah satu penyebab tren buruk tersebut yaitu minimnya pemain asing yang bisa dipilih Carlos Pena. Manajemen Persija hanya memberi 6 pemain asing, tak semuanya berada dalam kondisi match fitness mumpuni. Marco Simic misalnya, kentara dalam kondisi tak siap saat diturunkan melawan Persis Solo malam tadi. Persija pun mengakhiri laga kontra Persis dengan hanya Macit Gajos dan Gustavo Almeida sebagai pemain asing di lapangan. Dengan hanya 6 pemain asing, para pemain lokal Persija terancam dibully tim lawan yang punya koleksi impor lebih banyak. Bolanas.com menanyai Pena terkait hasil buruk dan jumlah pemain asing yang minim di Stadion Manahan. Ya, kami kalah di 3 pertandingan, ini bukan sesuatu yang kami inginkan, tutur Pena. Mengenai pemain asing, setelah laga ini berakhir, minggu ini kita akan kedatangan pemain baru. Kita akan lihat bagaimana itu terjadi, jelasnya.
Persija masih mempunyai 1 pekan untuk melengkapi skuad menjelang kick-off Liga 1 2024-25. Partai pembuka musim ini akan terjadi di kandang sendiri di JS melawan Barito Putra pada Sabtu, 10 Agustus 2024.